بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara pemirsa Sumaya Channel yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih karena Anda telah mampir di channel kami. Semoga channel ini dapat mengedukasi dan memperluas cakrawala pengetahuan kita dan memperkokoh akidah Islamiyah kita. Dan bila dalam pembahasan di channel ini dirasa bermanfaat, maka sebarkanlah manfaat itu kepada orang lain dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke segenap jejaring sosial yang Anda miliki, agar semakin banyak orang menjadi mengerti atau paham. Dan semoga kebaikan yang Anda lakukan dalam hal ini kiranya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Sumaya Channel yang terhormat, kata orang, lidah memang tak bertulang. Namun kata-kata yang meluncur dari lidah dapat meremukkan tulang. Syekhul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan, lidah itu sangat kecil dan ringan, tapi dia mampu mengangkatmu ke derajat yang paling tinggi. Tapi lidah juga dapat menjatuhkan kamu ke derajat yang paling rendah. Faktanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, banyak orang yang dipuji oleh karena permainan kata-kata yang meluncur dari lidahnya. Dan banyak pula orang yang dibuli, dikritisi, bahkan dicaci maki dan direndahkan oleh karena kata-kata yang meluncur dari lidahnya. Lidah itu kemudi badan, salah lidah badan binasa. Contohnya Bapak dan saudara-saudara, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, oleh karena pernyataan yang meluncur dari lidahnya, dia harus mendekam dalam penjara, juga kalah dalam pilkada di DKI. Benar begitu? Dan sekarang saudara-saudaraku, sedang viral di berbagai media sosial tentang pernyataan dari Tuan Zulkifli Hasan, Ketua Partai Amanat Nasional yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Apa pernyataannya? Mari kita saksikan videonya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam.
Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Saudara-saudara sekalian, kata orang, likulli amalin sawabun. Setiap pekerjaan itu ada balasannya, ada upahnya. Dan Tuan Zulkifli Hasan tentu telah mendapat upah dari apa yang telah dia lakukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan. Walikuli kalamin jawabun. Dan setiap perkataan ada jawabannya. Ada kritikannya. Saudara, apa yang disampaikan oleh Tuan Zulkifli di video di atas telah mendatangkan kritikan dari berbagai pihak dan kalangan. Tidak hanya dari masyarakat awam, tapi juga oleh para cendekiawan, terutama para ulama. Termasuk Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang terhormat Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, yang menilai kelakar Tuan Zulkifli Hasan terkait ibadah sholat termasuk kategori penistaan agama. Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menganggap cerita yang disampaikan oleh Tuan Zulkifli Hasan adalah cerita yang kekanak-kanakan. Karenanya ada orang yang melaporkan Tuan Zulkifli Hasan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan menistakan agama. Pemirsa Sumaya Channel yang saya muliakan, sebagai seorang Muslim, saya juga punya kewajiban moral untuk ikut mengkritisi pernyataan dari Tuan Zulkifli Hasan ini berdasarkan nas Al-Quran dan hadits yang saya ketahui dan saya yakini. Saudaraku sekalian, dalam videonya di atas Tuan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa ada perubahan sikap dari sekelompok umat Islam saat melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat maghrib. Perubahan itu terjadi karena kecintaan mereka kepada Tuan Prabowo yang dijadikan sebagai capres dengan nomor urut 2. Saking cintanya kepada Prabowo, sehingga mereka tidak ingin menyebut nama yang lain selain nama Prabowo. Itulah sebabnya ketika imam sholat maghrib saat membaca akhir dari surat Al-Fatihah yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang seharusnya disambut oleh jamaah di belakang imam dengan mengatakan amin, namun tidak mereka lakukan. Mereka diam saja katanya, karena saking cintanya kepada Bapak Prabowo. Benarkah ceritanya? Saudaraku sekalian, perubahan yang kedua menurut cerita dari Tuan Zulkifli Hasan, bahwa ada jamaah yang ketika syahadat dalam tahiyat yang seharusnya hanya jari telunjuk saja yang ditonjolkan, malah jari telunjuk dan jari tengah yang ditonjolkan karena saking cintanya kepada Bapak Prabowo. Benarkah? Tidak berbohongkah Tuan Zulkifli Hasan? Saudaraku sekalian, saya tidak percaya kalau apa yang diceritakan oleh Tuan Zulkifli Hasan itu benar-benar terjadi.
Mungkin secara guyonan atau bahan candaan di luar ibadah sholat, mungkin saja. Tapi kalau sampai dipraktekkan di dalam sholat, sepertinya tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalaupun itu benar-benar terjadi, seperti yang diceritakan oleh Tuan Zulkifli Hasan, maka silahkan tunjukkan kapan peristiwa itu terjadi, di daerah mana, dan di masjid apa. Seperti yang diminta oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Muhyiddin Junaidi tadi. Agar Majelis Ulama Indonesia bisa memberi pengarahan kepada mereka yang diceritakan oleh Tuan Zulkifli Hasan ini. Bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesat karena menyimpang dari syariat agama Islam. Saudara, Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 menjelaskan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin wala mu'minatin, dan juga perempuan yang mukminah, iza qadallahu wa rasulahu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan atau suatu hukum, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Oleh karena itu, saya yakin tak mungkin apa yang diceritakan itu benar-benar terjadi. Boleh jadi itu hanya rekayasa atau cerita yang dibuat-buat sebagai bahan guyonan saja. Walaupun begitu, tindakan seperti ini sangat dicela oleh Allah dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat 69 menjelaskan, "Qul innal ladzina yafaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun." Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Artinya mereka tidak akan menang. Kalaupun menang di dunia oleh karena kebohongan yang mereka buat, maka akan ada pertanggungan jawab di hadapan Allah atas kebohongan yang mereka buat. Juga dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Innama yaftaril kazibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah." Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Faulaika humul kazibun. Mereka itu oleh Allah dikelompokkan pada orang-orang yang berbohong, tukang bohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lillazina yahdisu." Celakalah bagi orang-orang yang berbicara lantas berdusta. Fayakzibul liyadhaka bihil qaum. Dia berdusta karena ingin membuat sekelompok orang tertawa. Wailul lahu, wailul lahu. Celakalah dia. Celakalah dia. Saudara, lalu bagaimana sikap kita ketika menghadapi problema seperti ini?
Al-Quran surat Al-An'am ayat 68 menjelaskan sebagai berikut. Wa iza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka. Kemudian pada ayat yang ke-70 dari surat yang ke-6 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menandaskan, wazaral ladzina takhadhu dinahum la'ibaw walahun. Tinggalkanlah, jangan pilih orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, menjadikan agamanya sebagai guyonan, wa gharratsumul hayatud dunya. Mereka lakukan itu semata-mata untuk meraih dunia, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maksudnya hanya karena ingin meraih dunia, hanya karena demi dunia yang berupa harta, tahta, wanita, bata, dan Toyota, mereka rela berdusta, mereka mau berbohong demi dunia yang tak ada nilainya di hadapan Allah. Dan juga dunia tidak mungkin dibawa mati. Karena itu ayat ini menjelaskan lanjutannya, wa zakkir bihi antubsala nafsum bima kasabat. Karena itu peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka. Saudara-saudaraku sekalian, dunia terkadang membuat kita terlena. Terkadang membuat orang gila akibat tergila-gila kepada dunia. Terkadang orang tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Manusia seakan tidak menggunakan akalnya yang waras, menjadi tidak waras karena terlalu cinta kepada dunia. Semoga Allah melindungi kita dari mencintai dunia yang berlebihan, membuat kita melupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempurnaan saya sebagai manusia tentu dalam kehilafan dan kesalahan. Karena itu, bila ada kata yang salah, bila ada khilaf di dalam penyampaian saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.